Deru gemuruh suara kendaraan di tengah kota terdengar menyusup di telinga. Sementara larik matahari menyelinap di antara dedaunan, menembus permukaan tumbuhan yang merambat. Embun pagi menempel di ujung hijau daun yang tersisa dari malam tadi. Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga ibu kota. Tak dipungkiri, bertumbuhnya warga kota Depok semakin meningkat jumlahnya. Sebagai kota penyangga ibu kota, membuat kota yang dijuluki Kota Belimbing ini semakin mempercantik kotanya dengan mendirikan berbagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk masyarakat sekitar. Salah satunya adalah pendirian atau pembangunan sarana dan prasarana keluarga, yaitu Taman Kota. Taman Lembah Gurame yang terletak di Jalan Gurame, Perones Depok, Kecamatan Beji, Depok. Lokasi yang mudah dijangkau ini dipermudah dengan akses kendaraan pribadi. Lokasi pemberhentian kendaraan umum seperti angkot berjarak cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Akses yang mudah ini belum dimanfaatkan warga sekitar atau pemerintah untuk menyediakan jasa antar ke lokasi. Keberadaan Taman Lembah Gurame Kota Depok ini membuat warga sekitar bangga karena dapat memperoleh manfaat dari taman tersebut, yaitu untuk area olahraga, edukasi, berekreasi, dan masih banyak lagi. Hadirnya taman kota di tengah pusat kota ini diharapkan dapat mengakomodir masyarakat, yaitu sarana rekreasi keluarga untuk melepas kepenatan bekerja dan dapat bercengkrama dengan keluarga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Dinas DLHK yang kebetulan pada hari ini datang dari anak-anak kami, yaitu SMK Assalam Cimanggis, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat datang kemari. Tujuannya adalah edukasi. Salawat dan salam semoga berjujar rahmat pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada sahabat, keluarga, dan kita yang taat dengan ajarannya. Kami sangat senang dengan kedatangan adik-adik sekalian dari SMK Assalam. Nanti kita keliling di area lapangan sambil memberikan pakan ikan untuk berkesinambungan antara ekosistem. Jadi yang ada di sini ada ikan, ya, ada pohonan. Nanti sejarah kita dibuka dari Bang Jul. Mungkin dari saya prakatanya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita yang hingga akhir zaman nanti. Sejarah pertama ya, Taman Gurame ini, sebelum Taman Gurame ini berdiri, di sini adalah tempat yang tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat nongkrong. Maksudnya kalau ya anak muda aja biasa aja ya gitu ya. Tempat nongkrong anak-anak atau taman bermain atau apa. Tadinya di sini itu tempat pemulung, tempat prostitusi, tempat main judi. Ada juga kabarnya juga ada yang tempat buang anak kecil di sini. Tempat sabung ayam juga gitu. Karena berhubung ini tanah Fasos Fasom, maka untuk melancarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang pemanfaatan ruang, maka dijadikanlah namanya dijadikan taman oleh pemerintah Kota Depok yang diresmikan oleh Bapak Nur Mahmudi Ismail untuk wali kota tahun 2010 sampai tahun 2015.
untuk pembangunan awal ini kita tahun 2011. Untuk pembangunan peresmian ini tahun 2011 oleh Bapak Nur Mahmudi. Untuk luas tanah di Taman Gurame ini kisaran 3,3 hektar gitu. Dan untuk ada taman bermain, ada lapangan futsal, terus ada kolam-kolam yang terdiri kolam ikan, kolam mata air, botanika, scape, terus dan masih banyak lagi, dan banyak pohon-pohon yang bermanfaat buat kesehatan kita kayak gitu. Nah, untuk di sini juga kita terdiri dari musola, terus taman bermain. Insya Allah juga kita akan merenov dan terus merenov di Taman Gurame ini kayak gitu. Untuk jenis tanaman pohon, karena memang kita masuki era global warming ya, pemanasan global, kita penting pohon ini jadi kita lindungi. Jadi setiap pohon ini kita istilahnya bersertifikat, baik di taman maupun di pinggir jalan kita harus melindungi. Jadi adik-adik kalau misalnya ada penebangan liar di pinggir jalan raya, itu tanya, kalau bukan petugas dari kita, ini siapa yang memerintahkan, itu harus ditegur, karena kita menjaga ekosistem yang sangat kita jaga di lingkungan hidup ini. Jadi tadi pertanyaan yang tanaman yang ada di sini yaitu berupa pohon mahoni, pohon pala, pohon telon, pohon kayu manis, pohon jati, terus pohon matoa, juga pohon kelengkeng, sukun, dan pohon mangga, juga pohon cemara, dan juga pohon beringin. Nah tentunya itu ada, dan juga pohon bambu. Dan yang sebelah kita ini yaitu belakang ini G2, sebutnya sama Gurame 2 masalahnya. Nah ini kita dalam tahap revitalisasi, nanti dikembangkan karena luas lahan yang ada yaitu 33 hektar. Yang sementara ini yang kita masih baru kita kembangkan adalah di G1. Bukan ini tidak dikembangkan karena kemarin pandemi, jadi agak ditunda. Nah kemarin sudah pelaksanaan, yaitu kita pembuatan kolam. Dan di sini adalah sumber mata air dari kemungkinan kalau dengar ada sumur 7. Nah ini mata air dari sumur 7 ini emang istilahnya sejarah ini harus angkat semuanya ya, dari sumur 7 yang dari Keramat Beji dan di lingkungan ini. Jadi air ini untuk kelangsungan ekosistem. Jadi gitu. Mungkin itu pertanyaan yang saya jawab. Selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya. Untuk pohon-pohon ini kita berasal dari pembibitan. Pembibitan itu kita ada di Jalan Polsek Sukmajaya, Tol Iskandar. Nah di situ di depan Polsek, di sebelah metrologi itu ada pembibitan. Itu biasanya banyak pohon-pohon, kita biasa ngambil di situ kayak gitu. Kolam yang ada di sini ya alhamdulillah kita manfaatkan, yaitu jadi pengunjung yang datang ada yang ngasih ikan. Kita ikan jenisnya ya bukan ikan kanibal ya, jenisnya ikan koi, ikan mujair, dan ikan mas biasa. Jadi ikan sepat. Jadi kalau ikan seperti yang kanibal seperti ikan gabus dan lele kita tidak terima karena memang merusak ya. Dan itu ikan-ikan di sini yaitu hasil dari selain dari kita sendiri, dari pemerintah menanam, dari pengunjung pun ada
untuk menanam ikan dan kita jaga dan tidak boleh untuk dipancing, tidak boleh untuk istilah ditangkap, kita jaga. Dan kalaupun ada yang mati, kita harus melaporkan kenapa matinya, dan itu harus kita jaga. Mungkin itu untuk kolam. Kalau budidaya ikan kita nggak budidaya ikan ya. Budidaya ikan ini kita dengan sendirinya, yaitu ada, kalau misalnya di sini ada berapa kolam, ada 5 kolam yang ada termasuk belakang. Jadi kita sebar. Jadi dia dengan alami ya, seperti nanti pengunjung sebelum pandemi, pengunjung ada itu istilahnya mengasih umpan dengan sendirinya, dan kita sendiri pemerintah juga memfasilitasi untuk umpan ikan gitu. Jadi kalau untuk pembibitan ikan kita hanya pembibitan yaitu pohon, selain dari masyarakat yang minta pangkas pohon yaitu berupa sumbangan ya. Jadi kalau misalnya mangkas pohon itu ada 25, harus menyediakan 25 pohon bibit. Jadi kita sebar selain di sini, di taman-taman yang lain dan di pinggir jalan. Peraturan yang ada di Lembah Gurame ini yaitu selain pengunjung kita larang untuk iseng motek atau kita harus menjaga, dan juga tidak boleh istilahnya di ruang ini adalah ruang terbuka hijau. Terbuka hijau kita menjaga yaitu KTR itu yang telah dicanangkan, yaitu kawasan tertib rokok. Dan juga istilahnya, maaf nih, kadang-kadang berdua-dua datang ya pacaran lah gitu, itu kita larang untuk berpacaran. Kalau hanya untuk bermain silakan. Dan ini waktu sebelum pandemi kita membuka taman ini yaitu dari jam 6 sampai jam 5. Jadi setengah 6 udah bubar. Jadi tidak boleh malam itu udah ada pengunjung di sini. Kecuali kalau misalnya pun ada di sana lapangan futsal yang ingin main futsal, kita tentukan arahnya yaitu sampai batas jam 8. Tapi kalau untuk di lapangan, maksudnya di taman, itu tidak diperbolehkan untuk ada di taman. Jadi mungkin itu peraturan-peraturannya ya. Untuk pengunjung ini biasanya ngasih makan ikan, terus bermain. Biasanya banyak yang main futsal, anak-anak muda di sini. Terus kalau biasanya pagi-pagi ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang fitness, senam dan lain-lain, banyak dan masih banyak lagi. Ya. Manfaat Taman Gurame ini dari segi ekonomi, karena kita adalah dinas pelayanan, jadi kita yaitu untuk yang berkunjung adalah gratis. Cuman kita kita menerapkan yaitu sistem ya tadi, berkesinambungan ekosistem. Jadi memberi ikan, memberi makan ikan, menjaga tanaman, kadang memberi pupuk, kadang membawa beberapa jenis bibit yang kita kembangkan, yaitu kita kembangkan di sini. Kalau misalnya memang kita dapat dari pengunjung, kalau misalnya bibit ini harus di istilahnya pengembangannya di tempat pembibitan di Toliskan yang tadi telah diungkapkan, itu kita serahkan ke bibit yang ada di Toliskandar itu. Nanti dalam pelaksanaan ADD nanti saya harapkan keliling mengenali beberapa pohon yang tadi saya sebut. Nanti catat di situ, dan juga apa kekurangan tolong bantu kami sebagai pelayan dan pengelola, kita
siap untuk menerima yaitu masukan-masukan dari edukasi ini. Edukasi ini sangat bermanfaat sekali memang bagi saya, karena memang pas pandemi baru ya sekarang ini kita terima. Karena kemarin ini kita memang berapa kali menolak karena udah zona merah ya. Kalau sekarang kita memang masih sedikit pandemi, cuman protokol kesehatan yang harus jaga. Jadi nanti saya mohon nanti kalau udah ke lapangan jangan berkerumun. Jadi istilahnya menjaga jarak aja. Taman dengan luas kurang lebih 3,3 hektar ini diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Depok, Dr. Insinyur Haji Nur Mahmudi Ismail, Master of Science, pada tanggal 17 Desember 2011. Merupakan langkah pemerintah untuk membangun Kota Depok sebagai kota hijau dengan mendirikan program ruang terbuka hijau di tengah kota. Kawasan Taman Lembah Gurame berasal dari sebuah area yang kurang terawat, terpelihara, dan kurang bermanfaat. Area ini dipergunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab karena menggunakan area ini tanpa izin seperti pemulung, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Kawasan ini merupakan bagian fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah diserah terimakan kepada pihak Pemkot Depok. Bergerak dari keprihatinan, semakin minimnya fasilitas publik, dan upaya pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana disebutkan bahwa setiap kota atau kabupaten wajib menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayahnya. Maka Pemkot Depok mulai mengoptimalkan keberadaan lahan-lahan yang masih terbengkalai. Salah satunya adalah upaya penertiban. Perencanaan fasilitas sosial di Jalan Gurame menjadi sebuah ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati secara publik. Taman Lembah Gurame semakin hari semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat umum. Kegiatan sosial dan acara-acara dari berbagai pihak juga sering diadakan. Kebutuhan warga akan ruang terbuka hijau dan ruang rekreasi setidaknya telah terpenuhi walau belum maksimal. Pemerintah Kota Depok terus menyempurnakan pembangunan dan upaya pemeliharaan yang lebih optimal. Dukungan dari seluruh pihak sangat diharapkan sehingga Taman Lembah Gurame tetap terpelihara dengan baik dan tetap menjadi kebanggaan warga Depok. Di taman ini ada banyak fasilitas-fasilitas yang dapat dirasakan oleh warga sekitarnya, dari anak kecil hingga lansia. Memiliki fasilitas olahraga, taman bermain anak, musola, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, warga sekitar sangat senang dengan kehadiran ruang terbuka hijau ini. Salah satu yang menjadi lokasi favorit warga di taman ini adalah gazebo atau tempat bersantai dengan melihat hamparan danau kecil serta taman bermain anak. Tempat ini tidak hanya digunakan untuk bersantai, juga digunakan untuk makan siang bersama atau berkumpul dengan sanak saudara. Gazebo yang berukuran 5 x 5 meter yang dapat menampung sekitar 10 orang. Terdapat kurang lebih 5 buah gazebo yang dapat digunakan secara gratis di lokasi taman ini. Selain gazebo, terdapat juga taman bermain anak. Tersedia permainan anak berupa ayunan, perosotan, dan lain sebagainya. Terbilang cukup lengkap area bermain anak ini, membuat anak-anak senang gembira di taman ini. Terdapat pula sarana olahraga di taman ini untuk
mendukung kebutuhan masyarakat yang butuh sarana olahraga secara gratis. Selain sarana olahraga, terdapat pula lokasi yang cukup luas untuk acara senam dan kegiatan olahraga yang memerlukan area luas seperti lapangan futsal dan lapangan untuk acara event. Lokasi taman ini dilengkapi dengan jalan setapak yang dapat dilalui orang untuk berlari maupun berjalan sambil menikmati suasana taman yang asri. Rerimbunan pohon yang berasal dari berbagai macam tanaman menghiasi area ini dan disertai nama jenisnya. Danau yang berada tepat di tengah-tengah lokasi taman membuat suasana taman menjadi tenang. Luas dari danau diperkirakan kurang lebih beradius 20 meter persegi. Di sisi lain danau, terdapat lokasi untuk para orang tua atau lansia untuk berefleksi kaki. Di lokasi taman ini juga dilengkapi dengan fasilitas tempat sembahyang untuk yang beragama Muslim, yaitu musola tepat di sisi kanan taman. Lokasi yang tertata indah membuat warga pun tak sungkan untuk mengabadikan momen dengan berfoto-foto. Di taman ini juga menyediakan air layak minum, dan di sisi kanan taman ada kolam air teratai. Keberadaan taman ini tentunya tidak dapat dilepaskan oleh para pengunjung untuk bermutualisasi seperti dalam pengunjung mencari makanan. Tentunya tidak dapat dipisahkan. Alhamdulillah untuk semua roda ekonomi kita yang berwira swasta, alhamdulillah pokoknya untuk kehidupan keluarga di rumah. Dampaknya karena taman ini tutup, PSBB, dan pengunjung itu berkurang. Tidak, di sini tidak menyewa lahan, tetapi kami semua penjual menjaga kebersihan taman ini. Sampah-sampah disapukan, dimasukin plastik, terus dibuang ke tempat sampah. Jika pengunjung ingin membeli makanan, maka pengunjung bisa membelinya di luar kawasan Taman Lembah Gurame dan bisa dibawa masuk. Namun dengan syarat, pengunjung harus membuang sampah pada tempatnya. Itulah yang membuat kawasan ini selalu bersih dan sejuk. Taman Lembah Gurame Depok ini dibuka untuk umum dan menjadi salah satu objek wisata gratis warga sekitar yang dimanfaatkan untuk berekreasi setiap akhir pekan. Keberadaan Taman Lembah Gurame ini berdampak positif untuk warga sekitar dengan adanya aspek perekonomian kecil, seperti pedagang bakso, warung minuman, dan salad. Dari aspek keamanan pun, Taman Lembah Gurame termasuk aman, karena dilengkapi dengan sarana CCTV atau Satgas. Sebagai informasi, Taman Lembah Gurame dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore dan hanya membayar parkir sekitar Rp2.000. Tanggung jawab menjaga alam sekitar adalah tanggung jawab kita bersama. Alam sekitar yang terpelihara atau dijaga dengan baik memiliki energi positif bagi kehidupan makhluknya. Manusia harus menyadari pentingnya pelestarian bagi kelangsungan hidupnya, baik untuk masa sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.